لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bagian-bagian air oleh Al-Ustaz Al-Habib Alwi As-Segaf. Air suci mensucikan, air suci mensucikan, sama dengan air mutlak, yaitu air yang satu, bukan musta'mal, yakni air yang bukan bekas jejatuhan dari basuhan pertama kita berwudu. Kedua, bukan pula air yang terkena najis seperti air kencing, darah, kotoran binatang dan lain-lain. Ketiga, bukan pula air yang berubah warna, rasa dan baunya tersebab tercampur dengan sesuatu atau benda yang suci seperti air sabun, minyak tanah, minyak kelapa, rinso dan lain sebagainya. B. Air musta'mal. Air musta'mal yaitu air sedikit, artinya pertama air yang telah dipergunakan untuk mengangkat hadas seperti berwudu, baik muka ataupun tangan atau restan atau bekas jejatuhan dari basuhan pertama. Yang kedua, air yang telah dipergunakan dalam menghilangkan najis seperti air kencing setelah berdahak 3 kali, lalu kita basuh kemaluan kita, maka jejatuhan airnya itu dinamakan musta'mal. Ingat, bukan air kencingnya, tapi lubang kemaluan kita setelah bersih atau kering dari air kencing. Apabila air musta'mal dimaksud dikumpulkan kembali hingga mencapai 2 kullah atau kurang lebih 216 liter, maka air tersebut dihukumkan sebagai air yang suci, mensucikan kembali, artinya sah digunakan lagi untuk berwudu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allif hafizahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kita disunnahkan kalau pengarang masih hidup maka kita bilang dengan kalimat hafizahullah.
Kalau pengarang sudah meninggal dunia, maka disunnahkan menggunakan kalimat radhiyallahu anhu wa rahimahu. Jadi demikian. Jadi kalau nanti kita baca kitab, kita baca buku, pengarangnya masih hidup, maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat doa, yaitu tadi hafizahullah. Artinya hafizahullah, ya Allah jagalah beliau. Itu demikian. Jadi sunnah dianjurkan oleh para ulama seperti itu. Kalau ada pengarang yang masih hidup, maka dianjurkan kita untuk mengucapkan kalimat tadi apa? Hafizahullah. Kalau sudah meninggal dunia pengarangnya, maka kita sunnahkan untuk mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu wa rahimah. Nah, ini yang pertama, bagian-bagian ayat oleh Al-Ustaz Al-Habib Alwi As-Segaf. Air suci mensucikan. Jadi nggak sembarangan kita itu. Ada aturan di agama yang diatur oleh Rasulullah SAW. Ulama udah ngasih tahu, tapi tetap lewat Al-Quran, lewat hadis. Jadi tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi nggak sembarangan pakai air buat cebok, pakai air buat wudu, pakai air buat mandi hadas, nggak sembarangan. Agama atur di situ bahwa ada air yang memang mesti dipakai untuk cebok. Ini air namanya. Nah, yang pertama ini disebut dengan air suci mensucikan. Nah, ini yang dibilang air mutlak. Air suci mensucikan sama dengan air mutlak. Jadi boleh kita bilang air suci mensucikan, atau nama lainnya air mutlak, atau nama lainnya air tahur. Jadi silahkan kita bilang air suci mensucikan, atau yang kedua air mutlak, atau yang ketiga nama lainnya air tahur. Jadi ini air yang bisa dipakai buat cebok. Jadi kalau kita kencing, kita buang air besar, ceboknya pakai air ini, itu pakai air yang apa? Yang suci mensucikan. Jadi nggak boleh pakai air sirup cebok, semut kita kan. Jadi nggak boleh sembarangan, harus menggunakan tadi air suci mensucikan, atau nama lainnya air mutlak, atau nama lainnya air tahur. Air suci mensucikan sama dengan air mutlak, yaitu air yang pertama, bukan mustakmal. Air suci mensucikan, air mutlak atau air tahur bukan air yang mustakmal. Bagaimana pengertian mustakmal? Yakni air yang bukan bekas jejatuhan dari basuhan pertama kita berwudu. Ini kita wudu ini. Kita wudu, kemudian ada ember yang kita punya. Embernya kecil, nggak sampai 2 kulah. 2 kulah itu kurang lebih ukurannya 216 liter. Kalau bak mandi dia punya volume airnya mencapai 216 liter, atau bagaimana ukuran bak mandinya? Panjang, lebar, tinggi 60 cm, 60 cm, 60 cm. Kita punya bak mandi kecil, atau ada ember kecil di kamar mandi kita. Kita biasa pakai air ini buat cebok, pakai buat wudu, atau pakai buat mandi hadas. Kita wudu pakai keran. Nggak jauh itu ember yang kita punya, airnya kurang dari 2 kulah. Kita basuh wajah kita, jejatuhan dari wajah kita, airnya jatuh ke ember yang tadi isinya kurang dari 2 kulah. Maka itu air sudah berubah namanya. Yang tadinya disebut dengan air suci mensucikan, atau air mutlak, atau air tahur, berubah namanya menjadi air apa itu? Mustakmal. Kita kencing, boleh nggak cebok pakai air itu kan? Nggak boleh, karena itu air sudah menjadi air apa itu? Mustakmal. Tapi boleh dipakai buat cuci piring, boleh dipakai buat mandi biasa, boleh, nggak masalah. Yang penting bukan untuk mengangkat hadas, yang penting bukan untuk menghilangkan apa? Menghilangkan najis.
Jelas ya? Jadi kalau seandainya ada air yang mustakmal, maka itulah kategori yang disebut bukan air suci mensucikan, atau bukan air mutlak, atau bukan air tahur. Karena tadi air suci mensucikan adalah pertama bukan air apa? Mustakmal. Lagi kita mandi hadas. Kita punya bak mandi ember nggak sampai 2 bulan. Pas kita niat di kepala kita, di rambut, langsung niat di hati kita, aku niat mengangkat hadas janabah misalnya habis mimpi basah, keluar air mani, kan hadasnya hadas apa itu? Janabah. Kita wajib apa tuh? Wajib mandi hadas. Kita niat, udah kita ambil air dari ember. Awalnya ini ember yang isinya airnya adalah air yang suci apa? Mensucikan. Atau air apa tadi? Mutlak. Atau air apa tadi? Air tahur. Kita pakai tuh. Kita basuh rambut kita, niatin di hati kita, aku niat mengangkat hadas janabah. Pas kita mandi, udah niat nyiprat itu air, cipratannya ke ember yang kita punya, yang tadi kurang dari 2 bulan, maka itu air sudah lagi bukan disebut dengan air suci mensucikan, tapi sudah berubah namanya menjadi air apa itu? Sama. Boleh nggak pakai lagi mandi hadas? Boleh itu. Kenapa demikian? Karena itu sudah statusnya berubah menjadi apa? Air mustakmal. Yang boleh dipakai buat cebok, boleh dipakai buat wudu, boleh dipakai buat mandi hadas, hanya air yang suci mensucikan, atau air apa tadi? Mutlak atau air tahur. Jelas ya? Yang paling aman gimana kita? Paling aman kalau kita nggak tahu masuk ke rumah orang, masuk rumah sendiri, emang kita nggak tahu kan, agama itu dalam fikih zon, dugaan. Ada ember, kemudian ada isi airnya. Ini ember kecil, nggak sampai 2 bulan. Kita masuk kamar mandi kita, atau kita numpang ke rumah teman kita kamar mandinya. Embernya ada air kurang dari 2 bulan. Kita kencing, cepok, ambil, boleh pakai. Karena kita nggak lihat tadi itu air kena jejatuhan wudu atau mandi hadas. Zon tuh, jangan mustakmal nih, jangan tuh. Jadi kalau seandainya ada air yang seember kurang dari 2 bulan di rumah kita atau rumah orang lain, udah kita dugaan kita ini air hukumnya apa? Suci mensucikan. Lain halnya waktu kita pengen masuk kamar mandi, teman kita wudu, dibuka keran sama dia, kemudian dia wudu, dibasuh mukanya, kita lihat belum nyiprat. Pas dibasuh tangannya, itu air dari bekas wudunya yang dari tangan, jejatuhannya jatuh di ember yang kurang dari 2 bulan. Maka itu air kita lihat sendiri sudah berubah menjadi apa itu? Sama. Nanti kita kencing jangan cebok dari air itu, jangan. Pakai air apa itu? Air keran, air shower. Shower kerenan, kita nggak punya shower deh. Pakai yang padasan, orang dulu bilang ya, padasan, kaleng dibolongin tuh, padasan nama itu. Kita paling tinggi keran deh. Shower di hotel kita nggak punya gitu-gituan. Jelas ya? Jadi air yang dibilang suci mensucikan disebut tadi air apa? Mutlak atau air apa? Tahur. Pertama, bukan air apa tadi? Bukan air mustakmal. Kalau mustakmal berarti bukan air suci mensucikan, berarti bukan air mutlak, berarti bukan air apa? Air tahur. Boleh nggak dipakai buat kencing, cebok? Nggak boleh. Pakai buat wudu boleh nggak? Nggak boleh. Mandi hadas nggak boleh, karena syaratnya harus menggunakan air yang suci mensucikan. Jelas ya? Kalau kita pengen apik banget, datang ke rumah teman kita bertamu, kita khawatir nih, kita khawatir nih kayaknya nih, soalnya ada keran di atasnya tuh, nih kayaknya dipakai wudu nih keran nih, kayaknya kemungkinan jatuh air wudu ke situ, jangan pakai udah. Nanti kita cebok dari mana tuh? Dari keran langsung. Atau itu air yang di ember kita apain?
buang jangan dulu, sayang buang, minum dulu. Masih mahal. Jangan dibuang-buang aja sayang. Karena air musta'mal boleh pakai minum, boleh nggak? Boleh. Pakai buat cuci piring yang nggak ada najisnya boleh. Buat mandi biasa boleh, nggak masalah air musta'mal. Yang nggak boleh lempengan toharoh. Yang nggak boleh lempengan apa? Bersuci. Nggak boleh pakai buat cepok, nggak boleh pakai buat wudu, nggak boleh pakai lagi buat apa? Buat mandi hadas. Jelas ya? Yang kedua, air suci mensucikan. Yang kedua, bukan pula air yang terkena najis seperti air kencing, darah, kotoran binatang dan lain-lain. Bukan air dikencingin, bukan. Orang akal tuh orang. Kita lagi kencing, kita lihat cipratan itu kencing masuk ke mana tuh? Masuk ke ember. Kita punya kencing kan dahsyat tuh. Apalagi bujangan ya, comot. Makanya jangan apa? Jangan diri. Sunnah kencing itu apa? Jongkok tuh, jangan duduk. Jangan duduk, jongkok sunnahnya tuh. Jadi sunnahnya kencing kita jongkok. Ini kalau tidak khawatir nyiprat di kain kita. Tapi kalau kita punya kebiasaan kencing jongkok, nanti kena kain kita, kena celana kita, diri nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi usahakan kencing kita, usahakan dalam kondisi apa? Dalam kondisi jongkok, demikian tuh ya. Nah ini ada orang kencing, pas kencing air kencingnya masuk ke ember, maka itu air yang tadinya air suci mensucikan, air yang mutlak, air yang tahur, berubah namanya menjadi air yang bernajis atau air mutanajis. Apa namanya? Mutanajis. Boleh nggak dipakai buat cepok tuh air? Nggak boleh, karena itu air sudah lagi bukan disebut dengan air apa tadi? Suci mensucikan, atau air mutlak, atau air apa tadi? Tahur. Tapi sudah berubah namanya air yang apa tadi? Mutanajis atau air yang bernajis. Ada najis, ada mutanajis, beda itu. Ada najis, ada apa? Mutanajis. Najis materinya, yaitu seperti air kencing najis, tinja najis, tuh demikian materinya. Sementara misalnya kain yang kita punya atau air yang kita punya, awalnya ini air mutlak, kemudian kena kejatuhan kencing, maka ini air berubah namanya menjadi apa tadi? Mutanajis. Tuh beda ya antara apa tadi? Najis dengan mutanajis. Kain kita kena kencing, maka kain kita disebut dengan apa? Kain yang mutanajis. Air kencingnya disebut dengan apa? Najis. Jadi beda antara najis dengan apa? Dengan mutanajis. Jadi yang kedua itu bukan pula air yang terkena najis. Jadi kalau kena najis, maka tidak diperbolehkan dipakai buat cebok, tidak diperbolehkan dipakai buat berwudu, tidak diperbolehkan dipakai untuk mandi hadas. Jelas ya? Yang ketiga, bukan pula air yang berubah warna, rasa dan baunya tersebab tercampur dengan sesuatu atau benda yang suci, seperti air sabun, minyak tanah, minyak kelapa, rinso dan lain sebagainya. Kita punya air segelas, masih belum dibuka segelnya, misalnya Aqua, misalnya Fit, misalnya Oasis, segelas atau sebotol, maka ini air yang belum dibuka segelnya, yang belum bercampur dengan sesuatu yang suci lainnya, disebut dengan air suci mensucikan, air mutlak atau air apa? Tahur. Jadi boleh dipakai buat apa? Berwudu. Boleh dipakai buat apa lagi? Cebok, untuk mandi hadas, boleh, silahkan. Misalnya kita kekayaan gitu, beli air galon Aqua buat mandi hadas. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau udah dicampur
kita punya air aqua sebotol, campur ame kopi, berubah namanya jadi air apa tuh? Air kopi. Boleh nggak pakai buat kecebok? Bisa hitam kita. Nggak boleh. Pakai rinso campur, boleh nggak buat mandi hadas? Jadi putih kita. Nggak boleh ya. Jadi kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang suci yang lainnya, maka ini air tidak lagi disebut sebagai air suci mensucikan, tapi sudah berubah namanya menjadi air yang berubah warna, rasa, dan baunya. Jelas ya? Air segelas masih putih, air fit, maka ini air disebut dengan air apa? Suci mensucikan. Kita kencing, nggak ada lagi air kecuali ini. Pakai buat cebok boleh nggak? Boleh. Dicampur pakai teh, kita kencing, boleh nggak pakai buat cebok? Nggak boleh. Jelas ya? Jadi itu yang ketiga. Jadi air yang suci mensucikan, atau air mutlak, atau air tahur, adalah air yang bukan pula yang berubah warnanya, rasanya, dan baunya tersebab tercampur dengan sesuatu atau benda yang suci. Jelas ya? Jadi air suci mensucikan, pertama tadi bukan air apa tadi? Bersama. Yang kedua bukan pula air yang ketiga bukan pula air yang berubah warnanya, rasanya, baunya. Jadi itu kalau yang kita harus pakai untuk apa? Buat cebok, buat untuk, buat apa lagi? Buat mandi hadas. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Kita kencing pakainya air suci mensucikan untuk cebok. Kita wudu pakainya air yang suci mensucikan untuk wudu. Apalagi mandi hadas pun sama, harus menggunakan air yang suci mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wasam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni lihusni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa ar-rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bil taqwa wa idraki khayati bihim wa bil awliya'i tulhi
وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته